Halo, selamat malam semua. Perkenalkan nama saya Budi Setiawan dan saya akan melanjut dari vlog saya yang ketiga tentang edukasi sosiologi. Nah, ini merupakan salah satu edukasi yang terfavorit sih buat saya. Nah, saya akan lanjut kepada inti poinnya. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat. Artinya orang yang ingin ataupun sedang mempelajari kajian sosiologi, sebenarnya mereka telah mempelajari sosiologi secara tidak langsung. Nah, karena ilmu sosiologi sudah mereka pelajari sejak kecil, sejak mereka berinteraksi sebagai warga di komunitas keluarga terkecil mereka. Nah, kata sosiologi berasal dari kata sophie, bercocok tanam, atau bertaman, kemudian berkembang menjadi socius. Dalam bahasa Latinnya yaitu teman, kawan, kemudian berkembang menjadi kata sosial, artinya berteman, bersama, berserikat. Nah, secara khusus kata sosial maksudnya adalah hal-hal mengenai kejadian dalam masyarakat, yaitu persekutuan manusia. Dan selanjutnya dengan pengertian itu dapat berusaha mendatangkan perbaikan dalam kehidupan bersama. Nah, beberapa definisi sosiologi. Yang pertama, menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Yang kedua, menurut Sujono Sukanto, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Yang ketiga, William Kornblum, sosiologi adalah upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadi masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Yang terakhir adalah konsep-konsep sosiologi. Nah, yang pertama, struktur sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial menurut dalam kurung norma-norma sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok serta lapisan sosial, pembentukan struktur sosial, dan terjadinya proses sosial, dan kemudian adanya aktivitas interaksi sosial yang menjadi salah satu ruang lingkup sosiologi. Nah, yang kedua adalah kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kehidupan bersama manusia dalam himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang umumnya secara fisik relatif kecil yang hidup secara guyup. Nah, ada juga kelompok sosial dibentuk secara formal dan memiliki aturan-aturan yang jelas. Yang ketiga, lembaga sosial. Lembaga sosial adalah sekumpulan tata aturan yang mengatur interaksi dan proses-proses sosial di dalam masyarakat. Lembaga-lembaga sosial memungkinkan tetap setiap struktur dan fungsi serta harapan-harapan setiap anggota dalam masyarakat dapat berjalan dan memenuhi harapan sebagaimana disepakati bersama. Dengan kata lain, lembaga sosial digunakan untuk menciptakan ketertiban. Yang keempat, stratifikasi sosial. Stratifikasi atau strata sosial adalah struktur sosial yang berlapis-lapis dalam masyarakat. Lapisan sosial menunjukkan bahwa masyarakat memiliki strata mulai dari yang terendah sampai yang tinggi. Secara fungsional, lahirnya strata sosial ini karena kebutuhan masyarakat terhadap sistem produksi yang dihasilkan oleh masyarakat di setiap strata, di mana sistem produksi itu mendukung secara fungsional masing-masing strata. Nah, edukasi sosial ini bertujuan untuk memberikan setiap edukasi kepada masyarakat secara tidak langsung pun kita sudah melakukannya pada saat kita mungkin berinteraksi dengan keluarga kita, teman kita, tetangga kita, yang dimana bahwa itu sebenarnya udah kita melakukan sosial loh. Tapi karena kitanya sendiri nggak nyadar bahwa hal itu sudah kita lakukan pada setiap harinya. Nah, saya mau mengucapkan terima kasih. Ini sekian, ini vlog dari saya, semoga bermanfaat dan setiap hal apapun semoga ini bisa kedepannya akan menjadi lebih baik. Terima kasih.
Halo, WhatsApp semua. Selamat malam. Bersama dengan saya Budi Setiawan kembali lagi di channel podcast Edukasi Politik Sistem Politik Indonesia. Nah, tanpa berlama lagi saya akan membuat vlog tentang edukasi politik Indonesia. Nah, edukasi politik Indonesia adalah proses pembuatan kebijaksanaan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Nah, pengertian sistem politik Indonesia adalah sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya. Nah, politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara, dalam kurung termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, dalam penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan tujuan cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat atau negara. Nah, dalam hal ini yang dimaksud Indonesia suprastruktur politik adalah lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945, yakni MPR, DPR dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, lembaga-lembaga ini yang akan membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Nah, badan yang dimaksud masyarakat seperti parpol, ormas, media massa, kelompok kepentingan, kelompok penekan, alat media komunikasi politik, tokoh politik, dan peranata politik lainnya adalah merupakan infrastruktur politik. Melalui badan-badan inilah masyarakat menyalurkan aspirasinya. Nah, tuntutan dan dukungan sebagai input dalam proses pembuatan keputusan. Dengan adanya partisipasi masyarakat diharapkan keputusan yang dibuat pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat. Nah, saya akan jelaskan perbedaan sistem politik di berbagai negara. Yang pertama, pengertian sistem politik. Pengertian sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi. B. Pengertian politik adalah politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang artinya negara kota. Pada awalnya politik berhubungan dengan berbagai macam kegiatan dalam negara atau kehidupan negara. Nah, istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintah, ataupun dalam hal kegiatan negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara, dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga adalah pengertian sistem politik. Ini ada alam mama buat mama dulu pergi buat Halo, what's up guys? Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan dan tujuan hari ini apa sih yang ingin saya sampaikan? Nah, hari ini saya mau vlog tentang edukasi sistem ekonomi yang berada di Indonesia. Nah, tanpa berlama lagi saya akan beritahu nih guys. Pernahkah teman-teman mendengar tentang namanya sistem ekonomi? Nah, itu pertanyaan saya dulu. Nah, saya akan langsung terangkan. Sistem ekonomi adalah pada dasarnya merupakan suatu cara yang diambil dalam rangka mengatur sekaligus mengorganisasi seluruh kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat berdasarkan prinsip tertentu dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Nah, sistem ekonomi punya berbagai fungsi, mulai dari sebagai penyedia dorongan untuk
berlangsungnya setiap kegiatan produksi hingga untuk mengatur pembagian hasil produksi tersebut di anggota masyarakat. Nah, ada berbagai jenis sistem ekonomi di dunia, mulai dari sistem ekonomi komando dengan kekuatan yang dominan dalam mengatur kegiatan ekonomi pada pemerintah, hingga sistem ekonomi liberal dan kurang kapitalis yang berdasarkan pada kebebasan seluas-luasnya bagi masyarakat dalam kegiatan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. Nah, lalu bagaimana dengan sistem perekonomian Indonesia? Sistem perekonomian Indonesia ada peran Pancasila yang mengambil andil di dalam setiap sistem tersebut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua, nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai kesatuan. Yang keempat, nilai musyawarah atau demokrasi. Yang kelima, nilai keadilan. Nah, ciri sistem ekonomi Pancasila menerapkan sistem ekonomi Pancasila di Indonesia dengan cara pertama, adanya badan usaha milik negara yang biasa kita kenal adalah BUMN. Yang kedua, adanya koperasi. Yang ketiga, adanya serikat pekerja. Nah, apa sistem perekonomian Indonesia? Nah, saya akan jelaskan. Di Indonesia, sistem ekonomi yang diterapkan dalam sistem ekonomi Pancasila. Landasannya adalah Pancasila tentu saja. Itu disebut dengan UUD 1945 dalam pasal 23 ayat 1-4. Nah, sistem ekonomi Pancasila merupakan sebuah sistem ekonomi yang dijalankan dengan nilai dan moral yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasarnya sistem ekonomi yang dipilih. Nah, karena mengandung makna demokrasi ekonomi, karena itu sistem ekonomi Pancasila sering disebut sebagai sistem ekonomi demokrasi. Nah, dari sini saya akan menjelaskan menerapkan kelima Pancasila itu mempunyai peran yang penting dalam sistem ekonomi. Yang pertama adalah nilai ketuhanan dengan penjelasan dalam menjalankan sistem perekonomian Indonesia, nilai dan etika agama sangat berperan penting untuk mampu menghindari adanya kerugian maupun penyalahgunaan keuangan perusahaan yang bertentangan dengan nilai agama. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Sistem perekonomian Indonesia mengutamakan prinsip humanis dan menolak eksploitasi. Dalam kegiatan ekonomi, pekerja berhak mendapatkan gaji dan fasilitas sesuai dengan tingkat kerja, tanggung jawab, dan resiko yang akan diberikan kepada perusahaan. Nah, yang ketiga, nilai kesatuan. Seluruh kegiatan ekonomi bermula dari keinginan keluarga untuk menjaga persatuan supaya norma yang berlaku sekaligus bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Yang keempat, nilai musyawarah demokrasi. Sistem ekonomi Indonesia dijalankan bersama dengan nilai-nilai demokrasi. Dengan nilai ini, segala masalah dapat diselesaikan dan diputuskan dengan bijaksana. Yang kelima, nilai keadilan. Nah, seluruh sumber daya ekonomi yang ada di dalam dan digunakan demi kesejahteraan seluruh warga negara. Pelaku ekonomi memastikan bahwa adanya distribusi yang baik. Produk yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi semua orang. Nah, itu sekian edukasi vlog dari saya tentang namanya sistem ekonomi yang berada di Indonesia. Thank you.